Pada awalnya, nama model-model konseling adalah teori-teori konseling, kemudian pendekatan-pendekatan konseling, dan saat ini bernama model-model konseling. Pergantian nama ini disesuaikan dengan tuntunan konseptual situasi yang selalu progresif dan penuh dinamika. Paper dan Steffler 1979 dalam M. Asjari 2011 menyebutkan bahwa teori adalah kaidah-kaidah atau konvensi manusia untuk menyimpan keteraturan data. Hal ini diperlukan karena ingatan manusia dapat keliru. Jadi, teori sangat diperlukan untuk memperoleh penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi. Sebuah teori harus berisi data yang lengkap, juga harus berisi struktur keterkaitan antara bagian, sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas tentang hubungan antar fakta atau kejadian tersebut. Urgensi bimbingan dan konseling adalah BK membantu peserta didik dalam menemukan potensi dirinya, bakat dan minat, memberikan arahan-arahan kepada peserta didik yang nantinya tertuju pada perbaikan moral, memberikan ruang terhadap peserta didik untuk mengonsultasikan segala sesuatu yang menjadi problematika di bidang akademik maupun non-akademik. Macam-macam konselor pada dimensi praktis konseling. Aplikasi model-model konseling oleh konselor mesti diintegrasikan dengan pengalaman pribadinya. Dalam proses konseling, konselor menghindari sifat mekanik menggunakan logika semata, tetapi mesti modifikasinya dengan unsur seni dari awal sampai akhir konseling, sehingga pemakaian suatu model konseling benar-benar pas, relevan, dan fleksibel. Prayitno 2003-36 mendeskripsikan dengan jelas macam-macam konselor dalam praktis, yaitu pertama konselor pragmatik, yang kedua konselor dogmatik, yang ketiga konselor sinkretik, yang keempat konselor eklektik, yang kelima konselor integralistik. Kegunaan model-model konseling. Secara lebih luas, sebuah model konseling merefleksikan suatu teori yang sudah baku yang dikemukakan para ahli konseling. Teori adalah alat yang digunakan konselor untuk memahami gejala. Teori berisi gagasan dan konsep untuk menjelaskan dimensi realitas. Teori diperlukan untuk mendefinisikan sesuatu dengan jelas. Bisa diuji secara teoritis, artinya dengan digunakan beberapa orang hasilnya sama. Teori itu mesti berguna atau bermanfaat, dan teori itu terstruktur, baik terstruktur secara deduktif atau teori maupun terstruktur secara induktif teknis. Jika dikaitkan dengan model konseling, maka suatu teori memiliki level tertentu, mulai dari level paling rendah yaitu observasional, artinya teori itu langsung terpakai. Kemudian naik menjadi preposisi teoritis sampai yang paling tinggi, yaitu asumsi filosofis, artinya apa yang diyakini dalam teori adalah benar. Baik, materi selanjutnya yaitu model-model teoritis konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu teoritis sekaligus terapan berkembang sejalan dengan perkembangan teori konseling dan psikologi. Bermula dari teori konseling klasik sampai kontemporer, atau dari pendekatan tradisional sampai modern. Setidaknya, teori konseling menurut Karasu dalam Gentina ada 400 model konseling dan psikoterapi. Ada 3 pendekatan besar atau kelompok besar model teoritis konseling, yaitu 1. Teoritis psikodinamik. Psikodinamika merupakan teori yang menjelaskan perilaku kepribadian dalam arti dinamika energi yang tidak disadari dalam diri seseorang. 2. Teoritis kognitif behavioral. Teori kognitif behavior pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus kognisi respon atau disebut dengan SKR yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dan menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. 3. Teoritis humanistik. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar
apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Pendidikan humanistik sebagai sebuah nama pemikiran atau teori pendidikan dimaksudnya sebagai pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan. Dalam istilah atau nama pendidikan humanistik, kata humanistik pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh dalam hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain.